Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun, para jamaah Masjid Ibnu Sina yang mudah-mudahan selalu dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Mukarram yang kami hormati Bapak Ketua DKM Masjid Ibnu Sina, Bapak Samsul Ridwan, pada pengurus Yayasan Ibnu Sina dan seluruh jamaah Masjid Ibnu Sina, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada henti-hentinya kita selalu mengucapkan kalimat syukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk terus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita juga masih diberikan iman dan Islam, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, sehingga masih bisa duduk di majelis ilmu, bisa duduk di masjid yang indah ini, dalam rangka kita bersama-sama memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang kedua kalinya salawat dan salam terus kita persembahkan kepada Nabi yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperingati semangat Isra Mi'raj ini kita bisa lebih tahu dan lebih mengenal tentang beliau, tentang Nabi kita, tentang ajaran-ajarannya, dan mudah-mudahan kita kelak disatukan bersama Nabi Muhammad di dalam surganya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi sudah diberikan kata pengantar oleh Bapak DKM bahwasanya setiap tahun kita akan selalu diingatkan akan peristiwa agung, peristiwa di mana mungkin sampai sekarang ya banyak orang yang tidak percaya. Ya. Memang dari sisi logika kisah Isra dan Mi'raj tidak bisa dilogikakan, tidak bisa dirasionalkan secara akal manusia. Bagaimana mungkin seseorang diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dalam satu malam. Kalau Isra Mi'raj itu
dibicarakan pada hari ini mungkin masih ada masuk akal sedikit. Kalau kita bicara jarak, Bapak Ibu sekalian, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, nanti silahkan dicek di Google Map. Itu jaraknya sekitar menurut Google ya 1239 kilo. 1239 kilo. Nah, coba nanti dicek. Saya habis ngecek soalnya. Tapi kalau ingin lebih gampang, gini aja mengingatnya. 1, 2, 3, 4. Ya kan? 1234 kilo. Ada yang mengatakan demikian. Ya, 1, 2, 3, 4. Ya kurang lebih Jakarta Bali 1180 kilo. Kurang lebih. Ya kan? Jakarta Bali kalau ditempuh hari ini dengan pesawat komersial hanya memakan waktu 1 jam 45 menit. Masuk akal. Ya kan? Masuk akal. Tapi ketika peristiwa ini terjadi, jangankan alat transportasi yang ada mesinnya, Pak. Alat transportasi saat itu apa? Onta. Yang mana kalau jalannya onta, tahu sendiri kita. Ya, dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis ke Palestina itu bisa ditempuh dengan onta itu bisa 2 bulan. Ketika peristiwa itu terjadi, Rasulullah dijalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu saja sudah tidak masuk akal menurut mereka. Kalau hari ini mungkin kita masih masuk akal. Oh, pantes naik pesawat aja 1 jam 45 menit. Ya kan? Tapi itu terjadi saat tidak ada teknologi. Tidak ada teknologi, tidak ada transport. Ya. Terjadi yang sangat menakjubkan. Tapi juga yang hebatnya lagi, di sini letak mukjizatnya juga. Bagaimana dari Masjidil Aqsa Allah bawa Nabi kita Muhammad ke Sidratul Muntaha. Nah, ini sudah bagiannya siapa? Mukjizat Allah. Jadi ada hal-hal yang rasional dalam agama, ada hal-hal yang irrasional, tidak bisa dilogikakan. Nah, jangan sampai semua agama ini kita rasionalkan. Ya, jangan sampai semua ajaran agama kita rasionalkan dengan akal kita. Kenapa, Pak? Gak mungkin bisa. Karena akal manusia itu diciptakan oleh Allah ada batasannya. Ada batasannya. Ya. Hal-hal yang gaib Allah sengaja tidak perlihatkan. Maka kalau ada orang mau melakukan sesuatu perintah, menunggu rasionalnya masuk ke dalam logikanya, dia nggak akan pernah ibadah. Nah, ini kadang-kadang ada orang, ya, kenapa kita berpikir apa alasannya? Nggak usah, Pak. Kenapa demikian? Karena banyak hal yang terjadi yang diperintahkan Allah dulu pada zaman Nabi Muhammad baru terbukti secara ilmiah hari ini. Coba dalam hadis, ya. Dalam hadis itu disebutkan bahwa kalau kita ada minuman, ini ada minuman, ya. Kemudian ada lalat. Lalat itu jatuh ke dalam minuman kita. Apa perintah Nabi? Sebelum dibuang lalat itu, celupkan semua badannya, ya. Kemudian baru lalat itu dibuang. Orang zaman dulu nggak tahu, Pak, tapi mereka melakukan aja karena itu perintah Nabi, hadis, ya. Tapi ketika berjalannya waktu, teknologi semakin canggih, bisa ya diteliti, melakukan penelitian, apa yang terjadi? Jadi kalau ada lalat itu jatuh ke dalam sebuah minuman kita, itu dia jatuhnya pasti miring. Ya, sehingga yang masuk ke dalam air itu satu sayapnya, entah sayap kiri atau sayap kanan, saya lupa.
Intinya satu sayapnya itu menyentuh air kita. Kenapa Rasulullah menyuruh semuanya dicelupkan? Karena ketika satu sayap itu hinggap atau masuk ke dalam makanan atau minuman kita, itu bawa penyakit. Tapi di dalam sayapnya yang satunya itu menjadi penetralisir dari penyakit itu. Ini hebatnya. Dan itu diteliti, betul-betul diteliti. Itu dari salah satu hadis Nabi. Banyak hadis yang lainnya. Di antaranya habis makan Rasulullah menyuruh kita menjilat tangan jari. Kalau habis makan pakai tangan, ya kan? Apalagi makan nasi padang, ya. Nasi padang katanya kalau dimakan pakai sendok haram bagi orang Padang. Jadi makannya pakai tangan, nanti yang gelepotan. Nah itu dijilat-jilat, itu ada hadisnya. Kemudian berkembanglah zaman, kemudian diteliti oleh para peneliti, ternyata di tangan-tangan kita ini ada ya zat yang bisa menghancurkan makanan lebih cepat. Ya. Itulah kenapa kita tidak bisa merasionalkan semua kejadian di dalam Islam, karena otak manusia terbatas. Nah, kembali kepada Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu terjadi saat tidak ada teknologi. Maka itu ujian berat, Pak. Jangankan untuk orang kafir, untuk orang kafir Quraisy, tapi untuk umat Islam sendiri itu ujian. Ketika Nabi datang dari Isra Mi'raj, Nabi itu cerita kepada para kaumnya, semua kaumnya, dari umat Islam maupun kafir. Ya, orang kafir tentu langsung menolak. Orang kafir langsung menolak. Tapi umat Islam ada juga yang rasa ragu saat itu. Ya. Wajar, karena saat itu tidak ada teknologi. Tapi lihatlah betapa hebatnya keimanan ya seorang sahabat bernama Abu Bakar. Abu Bakar ketika mendapatkan informasi ini, dan beliau itu mendapat info ini dari orang-orang kafir. Orang-orang kafir ini dia berusaha ingin menfitnah Rasulullah dengan Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kata orang-orang kafir, apakah kamu mendengar apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad? Ya, katanya. Apa mungkin orang dalam satu malam diperjalankan sejauh itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha? Dia ingin orang-orang kafir ini biar Abu Bakar ya itu ragu terhadap Nabi Muhammad. Tapi jawaban Abu Bakar apa saat itu? In kana qala dzalik laqad shadaq. In kana qala dzalik laqad shadaqa. Kalau dia mengatakan itu Nabi Muhammad, sungguh dia telah jujur. Tapi kalau yang mengatakan ente gitu ya, bahasanya gitu. Kalau yang mengatakan ente, ya saya harus tabayun dulu. Tapi kalau yang mengatakan itu adalah keluar dari mulutnya Nabi Muhammad, sungguh dia orang yang jujur. Gitu aja. Nah, terus berusaha dipengaruhi lagi oleh orang-orang kafir. Coba kamu, logika kamu di mana, katanya. Ya. Tapi setelah itu disekat oleh Abu Bakar. Jangankan Nabi Muhammad cerita tentang Isra Mi'raj, beliau cerita lebih dari itu, saya akan mempercayainya. Beliau cerita lebih dari itu, saya orang pertama yang akan percaya kepada Nabi Muhammad. Udah, orang kafir nyerah. Ini hebatnya Abu Bakar. Sampai setelah itu Abu Bakar mendapatkan julukan apa? As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, orang yang membenarkan kejadian Isra Mi'raj. Ya, saddaqa itu membenarkan. As-Siddiq, orang yang membenarkan kejadian itu. Karena orang lain, orang kafir berusaha untuk menjadikan Abu Bakar itu ragu kepada Nabi Muhammad. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Nah, inilah ujian sebetulnya di tengah-tengah masyarakat kadang-kadang. Ketika kita mendapatkan sebuah ya
ilmu, mendapatkan hukum syariah, kadang-kadang kita meskipun itu benar tapi nggak sesuai dengan nafsu kita nggak mau percaya. Nah, ini masalahnya. Itu sudah jelas sumbernya dari Quran, dari hadis. Ada perintah Allah yang begini, Allah menghalalkan ini, Allah mengharamkan ini. Tapi kalau nafsu kita, kita ikut ini, kita nggak mau ambil ini. Bukan masalah itu. Ini problem kita hari ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi ilmu hukum syariah itu sesuai dengan nafsu kita. Menimbangnya itu dengan nafsu. Kalau Abu Bakar enggak. Kalau itu datang dari Nabi Muhammad, saya yakin beliau jujur. Tapi kalau kita hari ini, enak nggak untuk kita? Cocok nggak untuk kita? Jadi ilmu atau hukum kita cocok-cocokin dulu dengan nafsu. Na'udzubillah. Nah, ini problem kita hari ini. Kalau kita nggak cocok, nggak dipakai. Tapi kalau kita cocok sesuai dengan nafsu kita baru pakai. Nah, jadi ini sebetulnya ujian untuk kita umat Islam. Ketika Allah memerintahkan atau Allah menghabarkan sebuah hukum, misalkan, apakah kita mau menerimanya atau tidak? Karena pada hakikatnya tidaklah Allah perintahkan sebuah perintah melainkan di dalamnya ada hikmah. Pasti ini harus kita yakini. Tidak ada sesuatu yang Allah perintahkan kecuali ada kemaslahatan untuk umat Islam. Entah kita sadari atau tidak kita sadari. Jadi jangan sampai menganggap untuk apa sih kita? Contohnya sholat. Tadi sudah disinggung. Oleh-oleh dari Isra Mi'raj di antaranya adalah sholat. Jangan sampai kita untuk apa sih sholat? Saya sholat selama ini, hidup saya begini saja. Kok nggak ada perubahan? Jangan salahkan sholatnya, salahkan diri kita. Sudah benarkah sholat kita? Apakah kita sudah benar-benar iqamatus sholah atau hanya sekedar idaatus sholah? Ada yuaddi adaus sholah. Iqamatus sholah atau adaus sholah itu berbeda. Adaus sholah itu artinya melaksanakan sholat karena karena itu perintah. Tidak ada kesadaran. Tapi kalau iqamatus sholah di dalam Quran yang dipakai iqamah, menegakkan sholat. Menegakkan artinya apa? Menegakkan sholat menjadi kebutuhan. Sholat menjadi kebutuhan, bukan hanya sekedar menjalankan. Beda, Pak. Kalau menjalankan itu kadang karena paksaan. Tapi kalau kebutuhan tidak perlu dipaksa. Nah, iqamatus sholah ini mungkin kita banyak orang sholat, tapi yang iqamatus sholah ini masih sedikit. Apa arti iqamatus sholah? Iqamatus sholah adalah engkau mendirikan sholat saat engkau selesai dari sholat. Orang sholat semuanya sama, gerakannya sama. Yang membedakan apa? Ketika selesai dari sholat, sholatnya sama, ngikutin gerakan imam tadi. Semua 4 rakaat sholat isya. Yang membedakan apa? Ketika selesai sholat, ketika keluar dari pintu masjid, apakah dia masih menjalankan yang haram? Apakah masih tetap bermaksiat? Apakah tetap masih keluar kata-kata kotor? Apakah masih ada kebencian? Apakah tetap melaksanakan
kebiasaan yang buruk. Disitulah sholat itu ditunaikan atau ditegakkan atau tidak. Jadi kelihatannya sholat asarnya itu, efeknya itu adalah ketika kita selesai sholat. Kalau ketika sholat nafsi-nafsi, semuanya kembali ke orangnya. Ya, selama dia ngikutin imam, dia sah sholatnya. Tapi iqamatus sholah inilah yang masih kadang-kadang kita masih kurang. Ketika sudah dengar azan, kadang nanti dulu, entar, nanggung, kerjaan masih banyak, lagian sholat waktunya masih panjang. Nah, ini namanya masih apa? Masih ada usolah, bukan iqamatus sholah. Bukan karena kebutuhan, tapi karena perintah. Nah, ini kita harus merubah, kita harus next level. Level kita naikkan dari sholat karena perintah menjadi sholat karena kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka inilah nilai-nilai luhur sebetulnya di dalam Isra Mi'raj. Nah, kalau kita bicara sebelum tadi ya, kejadian sebelum Isra Mi'raj, tadi betul dikatakan bahwa Isra Mi'raj itu terjadi tahun 11 kenabian. Ya, 11 kenabian artinya 1 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Selama 11 tahun itu Rasulullah itu berdakwah di tengah-tengah kaum kafir Quraisy di Mekah. Dan selama itu beliau dimusuhi, beliau dikriminalisasi, kalau bahasa kita ya, dijelek-jelekan, didiskriminasi, sampai beliau waktu itu berusaha ingin mengajak kaum lain, yaitu Taif, ya, ke Taif beliau. Ya Allah, kayaknya perkembangan dakwah saya di Mekah ini kok kurang ada progresnya, gitu kira-kira. Sehingga beliau ingin ekspansi dakwahnya ke kota Taif. Di kota Taif beliau memiliki niat yang tulus, memiliki, Masya Allah, beliau datang sendirian ke sana, Pak. Namun apa yang terjadi? Beliau ditolak oleh semua penduduk Taif. Semuanya, Pak. Tidak ada satupun yang terima beliau. Yang tua, yang muda, yang anak-anak, semuanya nolak. Tidak ada yang terima beliau. Inilah ujian terberat beliau sebetulnya. Selain tadi disebutkan betul, beliau saat itu, tahun itu kehilangan 2 orang yang luar biasa, yang sangat-sangat menopang dakwah beliau, yaitu pertama istri beliau Siti Khadijah, yang kedua paman beliau Abu Thalib. 2 sosok yang selalu membela dakwah, menyokong dakwah Rasulullah. Ditambah dengan penolakan oleh kaum Taif, orang-orang di Taif, sampai beliau dilempari, beliau diusir, sampai berdarah, giginya ada yang patah. Coba Pak bayangin, dia kehilangan 2 orang yang sangat penting, kemudian dia berusaha untuk dakwah di kota Taif yang menurut hitung-hitungan beliau manusia di sana prospeknya bagus, tapi ternyata takdir berkata lain. Beliau justru ditolak di kota Taif. Akhirnya beliau ketika di jalan pulang, beliau duduk di bawah kebun kurma, beliau berdoa kepada Allah. Ya, doanya nggak jelek-jelekin kaum Taif, enggak. Doanya, ya Allah, saya ini hambamu yang lemah, saya nggak mampu mengajak mereka kepada tauhid, mengajar kepada engkau. Ya, doanya bagus. Tiba-tiba datang tuh malaikat, malakul jibal, malaikat penjaga gunung. Ya, karena di Taif itu, kalau kita pernah ke Taif, ada gunung-gunung situ, ya kan? Itu gunung di Taif itu. Malaikat datang kepada Nabi Muhammad, datang kepada Nabi Muhammad, melihat kekasihnya Allah sedih,
menawarkan bantuan. Ya. Afala utabbiq, ya. Afara'aita in utabbiqahum 'alal akhshabil akhshabain. Bagaimana pendapatmu wahai Muhammad kalau aku hancurkan penduduk Taif ini dengan 2 gunung? Karena di sana ada 2 gunung, ya. Dan gunungnya mungkin kalau sekarang sudah agak pendek, ya. Tapi kalau dulu masih tinggi gunung di Taif. Afara'aita an utabbiqahum bil akhshabaini. Akhshabain itu 2 gunung di Taif. Apa jawaban Rasulullah? Jawabannya sangat indah, Pak. Beliau mengatakan apa? Bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Jangan wahai malaikat. Saya optimis. Nah, ini jawaban pemimpin. Saya optimis Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan generasi-generasi dari Taif ini, dari anak cucunya, orang-orang yang menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah. Coba, dia dilempari, diusir, nggak diterima. Kalau orang normal kayak kita, Pak, ya, diusir itu pasti kita ngumpet-ngumpet gitu kan. Apalagi ada yang nawarin, mau nggak saya hancurkan? Wah, hancurkan aja. Tapi Nabi enggak. Nabi Muhammad memilih untuk optimis dan berdoa kepada Allah. Ya, saya optimis bahwa kelak anak cucu dari Bani Taif ini akan menjadi orang-orang yang menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah. Itu doa Nabi berapa tahun yang lalu? 1400 tahun yang lalu. Sekarang kita pergi ke Taif, buktikan. Semua penduduk Taif menyembah Allah Subhanahu wa taala. Coba, kalau saat itu Nabi Muhammad mengatakan, silahkan tafadhol, silahkan engkau hancurkan. Gimana, Pak? Ada nggak yang menyembah Allah? Hancur itu dah. Taif nggak ada lagi dalam peta. Nah, apa yang bisa kita ambil di sini? Bahwasanya jangan sampai kemarahan kita, apalagi orang tua, khususnya ibu, mendoakan yang jelek. Kemarahan kita, khususnya seorang ibu, sejengkel apapun, ya, khususnya kepada anak, ya kan? Anaknya misalkan lagi rewel, dinasihatin, biasanya kalau sudah pada puncaknya senjatanya apa, Bu? HP. Ya kan? Sekarang itu gampang, rewel, nangis, tantrum gitu ya, anak kasih HP, diem. Masya Allah, ini obat paling mujarab itu. Ya. Jadi kalau kita sedang marah, kita sedang kecewa, kita sedang kesel gitu ya, jangan sampai keluar apa kata-kata kasar. Jangan sampai kita ada doa yang tidak baik. Jadi doakan saja ya, anak-anak kita kalau lagi rewel, ya Allah, mudah-mudahan kelak menjadi orang yang soleh, ya, menjadi orang yang berguna, bermanfaat, orang hebat. Ini kisah apa? Kisah nyata itu. Imam Masjidil Haram, Imam Masjidil Haram itu dulu nakal. Dalam kisahnya ya, kecilnya tuh nakal banget, nakal kayak ya anak sekarang mungkin, nakalnya minta ampun. Sampai ibunya tuh jengkel, marah ibunya. Syekh Sudes itu, Syekh Sudes. Tapi ibunya ini karena marah, jengkel, doanya begini, ibu doakan kamu nanti jadi imam Masjidil Haram. Dan sekarang jadi imam Masjidil Haram. Dan jengkelnya ibu tuh harusnya begitu. Kalau ada nangis, ibu doakan kamu jadi doktor, ya. Ibu doakan kamu jadi profesor. Gitu aja, Bu. Kalau nangis kenceng ya, ibu doakan kamu jadi imam Masjidil Haram. Gitu. Ya, karena siapa tahu nangisnya itu latihan biar suaranya tinggi gitu.
Ya, ini karena latihan suaranya tinggi, jadi karena terbiasa nangisnya nadanya tinggi. Ya, jadi inilah ya pesan moral kita, kalau bagaimana Rasulullah itu sebagai pemimpin mampu untuk mendoakan ketika marah. Padahal membalas kejahatan boleh nggak membalas kejahatan? Boleh. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atum misluha. Boleh aslinya dalam syariah. Tapi kita boleh memilih mau membalas kejahatan dengan kejahatan atau membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu pilihan. Ya. Jadi kalau ada orang jahat sama kita, boleh kita balas kejahatan, boleh. Tapi diberikan pilihan. Boleh membalas dengan keburukan atau kita membalasnya dengan kebaikan. Kalau ngikutin Rasulullah, balas dengan kebaikan. Itulah kenapa tingkatan akhlaknya Rasulullah itu paling tinggi. Ya, Rasulullah dipuji dalam surah ya, dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi ada akhlakul karimah, ada akhlakul hasanah, ada akhlakul azimah. Akhlakul karimah ini ya tadi membalas keburukan itu masih akhlakul karimah. Naik ke akhlakul hasanah, ya ada orang berbuat keburukan, kita nggak membalas. Kita nggak membalas, itu akhlakul hasanah. Tapi ada yang lebih hebat, akhlakul azimah, yaitu akhlaknya Rasul. Orang berbuat keburukan, kejahatan, kita membalasnya dengan kebaikan. Wah, itu berat itu, ya. Tapi bisa nggak dilakukan? Bisa, bisa. Ya, asal kita punya hati yang besar. Jadi kalau ada orang ya nggak suka kita, ya kalau nggak usah dibalas atau diemin. Tapi kalau lebih hebat lagi, karena Rasulullah itu musuh-musuhnya itu sampai bingung, Bu. Musuh-musuhnya yang nggak iman itu, orang dimusuhi, orang difitnah tiap hari, orang dijelek-jelekkan. Tapi kalau ada orang kafir sakit, dijenguk sama beliau. Loh, ini apa ini? Akhlak apa ini? Ada orang kafir tiap hari menjelek-jelekkan beliau, tapi kalau nggak ada sakit, Rasulullah jenguk. Kalau ada yang membutuhkan bantuan, Rasulullah yang bantu. Loh, inilah akhlakul azimah, akhlak yang tinggi, yang luhur. Ya, jadi coba kita renungi gitu ya. Maka Isra Mi'raj ini menjadi perenungan kita, apakah nilai-nilai yang terkandung di dalam Isra Mi'raj itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Di samping itu juga ketika Rasulullah SAW mulai dijalankan oleh Nabi, ya, dijalankan oleh Allah dengan malaikat Jibril, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang 1234 tadi, ya. Padahal kalau kita pikir ya Bapak Ibu sekalian, bisa saja Allah itu langsung menjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha. Bisa nggak? Bisa. Allah yang punya alam raya ini. Apa susahnya bagi Allah menjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke langsung Sidratul Muntaha? Tapi enggak. Rasulullah dijalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dulu. Di sana beliau sholat 2 rakaat dan beliau menjadi imam untuk seluruh nabi-nabi. Dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir, Rasulullah sebagai imamnya. Kenapa demikian? Yang pertama, bahwasanya Masjidil Aqsa ini adalah kiblat yang pertama bagi umat Islam. Kiblat itu pertama di Masjidil Aqsa. Ini jangan sampai lupa umat Islam hari ini.
Jadi kalau ada Masjidil Aqsa mau diambil, mau hancurkan, mau dikuasai, kalau kitanya tidak marah, salah gitu loh. Itu kiblat kita pertama. Itu rumah kita pertama. Sebelum Masjidil Haram Allah jadikan kiblat. Jadi pesan di sini adalah bagaimana umat Islam, ya, meskipun kita saat kita lahir itu kiblatnya langsung ke Masjidil Haram, ya kan? Tapi jangan sampai melupakan bahwa Masjidil Aqsa itu adalah kiblat pertama umat Islam. Jadi harus kita selalu hati kita condong kepadanya. Bahkan di dalam hadis yang sahih, la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Tidak diperintahkan untuk berpergian bersusah payah mengunjungi kecuali ketiga masjid ini. La tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Yang pertama al-Masjidil Haram, Masjidil Haram. Maka orang ke Masjidil Haram, ya, bersusah-susah ngumpulin dana dulu, ya kan? Sana naik pesawat, di sana ribuan jutaan orang berdesak-desakan. Ya karena perintah Rasulullah, tidak diperintahkan bepergian sungguh-sungguh gitu ya. Bersusah payah kecuali tiga masjid ini, Masjidil Haram, wa Masjidul Rasul, wa Masjidul Aqsa. Tiga masjid kita perlu kalau. Ya, maka kalau ada umroh plus Masjidil Aqsa, ikut. Ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa umroh semuanya, amin ya rabbal alamin, dan bisa haji, ya meskipun naik. Meskipun naik, ya, ya. Yang punya kekayaan siapa? Allah. Ya, jangan takut ya. Kalau memang Allah sudah panggil, pasti akan berangkat. Ya, maupun meskipun harganya naik. Jadi yang pertama tadi. Jadi apa hikmahnya? Jadi Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini memiliki ikatan yang luar biasa. Yang kedua, sebelum Allah naikkan Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha, ini perjalanan sifatnya apa, Pak? Horizontal. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, perjalanan darat, ya kan? Horizontal. Ini pesan bahwasanya kita sebagai umat Islam jangan hanya soleh secara vertikal, memikirkan diri sendiri, tapi kita juga harus soleh secara horizontal, secara kemasyarakatan, dengan lingkungannya, dengan tetangganya. Maka dalam hadis itu banyak disebutkan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman kalian, ya, sampai hatta yukrim dhaifahu, sampai dia menghormati tamu, menghormati tetangga. Tuh, ini sosial semua loh. Tamu, tetangga, lingkungan. Jadi Nabi pun sampai mengatakan tidak beriman kalian itu kalau dengan tetangga berantem terus. Gitu. Kalau dengan tetangga ribut terus. Kalau dengan tetangga cekcok terus. Apa iman? Di mana imannya? Bahkan sifat orang muslim itu al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sifat dasar seorang muslim itu orang lain selamat dari lisan kita dan tangan kita. Tangan itu maksudnya perilaku kita. Ya, kalau ada orang Islam, tetangga kita merasa tersakiti terus dengan ucapan kita, dengan sikap kita, perilaku kita, tapi kita sibuk dengan ibadah kepada Allah sendirian, ya itu masuk ke dalam kategori la yu'minu ahadukum. Ya, imannya nggak komplit, gitu kira-kira. Imannya tidak sempurna. Atau ciri yang kedua, secara hubungan vertikal kepada Allah tidak baik, tapi kepada manusia baik betul, gitu. Ya,
suka mencuri tapi curiannya untuk manusia. Oh, baik betul dia di mata manusia dia terpandang. Di mata manusia dia terhormat. Tapi hubungannya kepada Allah hubungannya jelek, tidak baik. Itu juga salah. Jadi jangan sampai fokusnya hanya hubungan dengan masyarakat, dengan orang lain, dengan orang baik benar. Tetapi kepada Allah maksiat terus. Nah, ini harus seimbang. Ya, hubungan dengan masyarakat, dengan orang lain harus baik, harus benar, tapi juga harus dilandasi dengan hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus imbang, tawazun. Maka Rasulullah tuh nggak suka gitu ketika ada orang datang kepada Aisyah saat itu bertanya, bagaimana ibadahnya Nabi Muhammad? Ya, ketika dijelaskan ibadahnya begini, orang tiga ini mengatakan, oh, mulai sekarang saya akan sholat sepanjang malam, nggak tidur, biar mengalahkan, niatnya gitu. Ya. Yang orang kedua mengatakan, saya mau puasa setiap hari sepanjang tahun. Woy. Orang ketiga mengatakan, wa inni la a'tazilun nisa, saya nggak mau nikah, nggak mau kawin, mau sampai meninggal. Rasulullah yang mendengar itu dari belakang, oh nggak langsung marah, nggak langsung kamu ini stres, bukan. Rasulullah santai nanggapnya. Antumul ladzi qultum kadza wa kadza, oh kalian yang mengatakan tadi ini. Iya ya Rasulullah. Oh, amma ana, kalau saya usallil lail wa arqud. Saya sholat tapi saya juga tidur, kata Rasulullah. Wa ana asumu wa uftir. Saya puasa tapi saya juga buka. Saya buka puasa. Wa ana atazawwajun nisa. Saya juga menikah dengan wanita. Nah, Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita bahwa Islam itu agama yang wasatiyah, agama yang tidak terlalu ke kanan, apalagi terlalu ke kiri, tapi tengah, jalan tengah. Ya tadi saya contohkan, tidak terlalu baik kepada manusia sehingga hubungan kepada Allah nggak baik, atau hubungannya kepada Allah luar biasa tapi tidak memperhatikan hubungan sesama manusia. Ini dua-duanya harus jalan. Harus jalan dua-duanya. Nah, ini yang disebut dengan kesalehan secara sosial dengan kesalehan secara individual, horizontal dan vertikal. Maka dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bisa kita maknai sebagai perjalanan horizontal, menyapa para nabi-nabi terdahulu. Dan Rasulullah memang diperintahkan untuk menjadi imam sholat para nabi-nabi. Itu artinya memang Rasulullah adalah Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul. Kemudian baru setelah itu beliau naik ke Sidratul Muntaha. Dan ketika bertemu Allah itu Rasulullah, ya, jadi orang saat lagi sedih, lagi susah, lagi terhimpit masalah yang besar, ini sebuah pesan apa? Jadi seakan-akan mengatakan begini, kalau penduduk bumi menolakmu wahai Muhammad, aku pemilik dunia ini menerimamu. Ya kan? Ketika semua orang Taif menolak beliau, seakan-akan dunia ini menolak. Coba semua orang, ya, satu orang, satu Jakarta nolak kita misalkan, kita terhina nggak? Terhina, merasa terhina. Tapi saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menghinakan mereka-mereka yang nolak Rasulullah.
ini loh orang yang kalian tolak, saya undang langsung ketemu dengan saya ke Sidratul Muntaha. Ya kayak orang kita hina, kita tolak, besoknya diundang presiden misalkan. Nah, tapi kan itu manusia ya kan. Tapi dia udah bangga itu. Loh kan, saya aja diterima di istana 4 mata. 4 mata saya bicara. Apalagi pulangnya saya dapat oleh-oleh. Ya. Jadi ini diundang oleh pemilik jagat raya ini, pemilik kehidupan. Diundang 4 mata, dijamu oleh Allah. Dijamu oleh Allah. Tapi jamuannya bukan jamuan manusia. Jamuannya sholat. Ya, sholat itu jamuan terindah, Pak. Ini jangan sampai salah. Jadi Rasulullah itu dalam keadaan sedih, dalam keadaan susah, bukan sekedar diajak jalan-jalan, bukan, dikasih perintah baru. Ya kan? Orang kalau lagi sedih kita ajak jalan-jalan ya. Tapi Rasulullah setelah jalan-jalan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, justru malah mendapatkan perintah baru dalam syariat. Apa? Sholat. Dan gak main-main. Sholat yang pertama diperintah berapa? 50 kali. Bukan 50 rakaat, 50 waktu sehari semalam. Tapi Rasulullah, karena Rasulullah ini mah luar biasa, beliau gak protes. Beliau gak protes. Ini syariat untuk umatmu, 50 waktu sholat. Wajib. Wajib bu ini. Ini bukan pilihan, wajib. Rasulullah turun. Ketika turun, ketemu sama Nabi Musa. Kamu habis dari mana? Gitu ya bahasanya. Habis ketemu Allah. Terus apa yang kamu dapatkan? Saya mendapatkan syariat perintah untuk sholat 50 waktu. Nabi Musa memberi masukan. Benar kamu kuat, benar umatmu kuat, yakin nih. Benar, yakin umatmu kuat 50 waktu ya. Kenapa Nabi Musa ngasih masukan? Karena Nabi Musa pengalaman. Nabi Musa pengalaman dengan kaumnya siapa? Bani Israel. Wah, saya ngasih syariat Bani Israel aja pot-potan gitu bahasanya. Ini umatmu loh. Umatmu mungkin lebih lemah daripada umatku gitu. Udah nih, kamu gini aja Muhammad. Kamu kembali ke Allah, minta diringankan. Minta diringankan jadi 40, turun lagi 30, 20, 10, jadi 5 waktu. Itu sebetulnya Nabi Musa masih suruh minta keringanan karena masih nggak yakin dengan umat kita ini. Nggak yakin, minta lagi katanya. Kata Rasulullah, istahyaitu, saya udah malu sama Allah. Maka kalau kita nggak 5 waktu itu, ya Allah, kita nggak tahu perjuangan Nabi kita gitu, melobi Allah gitu, ya kan? Kalau kita 5 waktu aja kita sia-siakan, kita nggak ngerti gitu, bagaimana Rasulullah itu sampai malu minta dispensasi itu, minta keringanan. Nah kok kita enak-enakan gitu, 5 waktu aja kadang males-malesan. Ini harus tahu sejarahnya gitu. Jadi kalau 5 waktu ini kita masih males, masih minta ya, bahkan kita kalau dalam beberapa kondisi itu masih ada keringanan lagi loh. Dalam safar, ya kan? Ada sholat jamak qashar. Tidak hanya jamak, qashar juga boleh. Dari 4 menjadi 2 rakaat. Masya Allah, ini kalau kita fikir Pak, ya Bapak Ibu sekalian, kurang baik apa gitu. Masya Allah, Islam ini, ya. Nah, sholat ini luar biasa. Ketika Rasulullah sedang dihimpit oleh masalah yang besar, kehilangan orang yang beliau cintai, kemudian ditolak oleh penduduk Taif, dakwahnya nggak diterima, tapi Allah memberikan oleh sholat. Apa maknanya ini? Apa maknanya sholat ini? Jadi sholat ini adalah sumber kekuatan seorang muslim. Kalau orang sudah sholatnya nggak kuat, udah yang lain nggak akan kuat. Itu
Maka Rasulullah ini biar kuat, dakwahnya kuat, kepribadiannya kuat dalam berdakwah, diberilah sholat. Maka kalau kita ingin kuat menerima kenyataan, menjalani kehidupan, ya siapa sih yang nggak pernah sedih? Ada nggak pernah sedih? Siapa yang nggak pernah kena masalah? Ya, kita tiap hari itu menghadapi masalah. Kalau orang kena masalah, kemudian dia lari dari sholat, dia akan tambah jauh. Coba aja. Coba, orang ada masalah, dia malah lari dari sholat, dia akan jauh dapat masalah yang besar. Maka Rasulullah dibekali sholat, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah engkau wahai Muhammad dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan dia sungguh besar, berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Maka sholat yang kita lakukan ini Pak, sebetulnya ya, itu sebagai penguat kita. Kalau kita ada masalah dalam rumah, ada suami punya masalah, lagi berantem sama istri, jangan lari kemana-mana Pak, larinya ke masjid nih, Ibnu Sina sini. Ya, mungkin lebih empuk daripada di rumah. Ya kan ada AC, ya. Ketemu Pak Samsul nanti, siapa tahu dapat oleh-oleh gitu kan. Ibu juga begitu. Kalau ada masalah dalam keluarga, ini orang sekarang ada masalah dikit, healing. Alasannya healing. Balik dari healing, masalah baru. Bukan selesai, ya kan? Nah, ini karena salah cara. Kita tahu, tapi kita nggak mau. Jadi kalau kita ada masalah dalam keluarga, masalah pekerjaan, masalah apapun, maka kembalikanlah itu kepada Allah. Lewat jalan apa? Sholat. Lewat jalan sholat, sujud dalam kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah, kok suamiku begini, curhatlah kepada Allah. Jangan curhat sama tetangga, bahaya Bu kalau ada masalah curhat sama tetangga. Ya, bahaya itu. Ya, curhatnya sama Allah. Di mana? Saat sholat. Aqrabu ma yakunul 'abdu ma'a rabbih fi sujud. Kedekatan hamba dengan Allah, ya. Dengan paling dekat hamba kepada Allah itu saat dia sedang sujud. Kita dekat dengan Allah paling dekat itu ketika posisi kita sedang sujud. Saat sujud, Bu. Maka kalau sholat, sujudnya jangan terburu-buru. Apalagi sujud terakhir. Apalagi kalau sholat sendirian, sholat malam, sujudnya panjangin, doa di situ. Minta apa aja di situ. Ya. Jadi sholat ini ternyata sebagai oleh-oleh untuk orang yang sedang terkena masalah. Rasulullah sedang punya masalah, Rasulullah sedang hatinya suntuk, saat itu diberikan solusinya apa? Sholat. Kebuka semua Bu setelah sholat. Kadang kita pernah nggak Ibu Bapak Ibu mengalami lupa naruh kunci ketika sholat? Ingat, pernah nggak? Saya yakin pernah. Itu masalah sepele aja bisa kita selesaikan loh dalam sholat. Kenapa? Ketika sholat itu kita fokusnya satu. Ya, kadang gitu, wah tadi naruh mana kunci? Habis sholat, oh iya ternyata di sana. Ini pernah, saya yakin ini. Ya, kita semua pernah mengalami seperti itu. Itu baru urusan lupa naruh kunci. Ya, urusan yang lain kita selesaikan dalam sholat. Nah, setelah itu, ya, oh saya lupa. Di antara oleh-oleh Isra Mi'raj itu Bu, ada syariatnya, sunnah bukan syariat, yaitu bekam. Ini bekam itu apa? Pengobatan. Ya.
Jadi kalau minimal ya, saya juga sering bekam gitu. Ya. Bekam itu minimal sebulan sekali. Jangan nunggu sakit, tapi untuk pencegahan. Karena apa? Darah kotor kita, kalau wanita, ya wanita itu Allah berikan setiap bulan apa? Haid. Haid itu dia diantaranya mengeluarkan darah-darah kotor dari dalam tubuh. Nah kalau kita laki-laki, makanannya sama, yang dimakan sama. Ya cara diantaranya untuk menjaga darah itu biar tidak menumpuk yang kotor itu dengan cara bekam. Nah, mau bekam di mana? Hubungi di bawah ini. Banyak. Saya juga dulu latihan bekam itu, latihan. Saya dulu latihan betul. Tapi jangan sampai begini. Ya, ketika kita sudah percaya dengan bekam, yaitu sunnah Rasul, jangan sampai menganggap gini, satu-satunya obat cara itu adalah bekam. Itu juga agak benar. Nah ini harus kita luruskan ya. Jadi yang orang itu menganggap sakit apapun solusi bekam ya, enggak juga. Tapi bagaimana? Yang sunnah itu adalah mengikuti gaya hidup Rasulullah. Karena zaman Rasulullah belum ada alat kedokteran modern. Itu enggak? Zaman Rasulullah ada belum? Obat belum ada. Ya caranya itu bekam. Ya itu sunnah. Tapi yang paling penting di antara itu adalah bagaimana mengikuti gaya hidupnya Rasulullah. Rasulullah pernah makan gorengan ya Bu? Mungkin kalau di Indonesia kurma pun jadi gorengan gitu. Kurma dikasih tepung digoreng udah laris gitu. Jadi jangan sampai pola hidupnya nggak nyunnah, nggak sunnah, nggak ngikuti Rasul, tapi ketika sakit baru wah ya sunnah ini bekam gitu. Dua-duanya. Cara hidupnya juga harus ikutin gaya Rasul, ya berobat juga untuk pencegahan. Untuk apa? Pencegahan. Jadi jangan, saya ada kawan itu udah anaknya udah demam 40 derajat itu, nggak mau dibawa ke dokter, dia mau dibekam sampai kejang. Jangan begitulah, saya bilang. Ya, bekam itu ikhtiar, ke dokter juga ikhtiar gitu loh. Bukan kita menyembah dokter, itu ikhtiar juga gitu. Jadi apa bekam sunnah, tapi yang lebih sunnah apa? Mengikuti pola hidup Rasul. Rasulullah itu nggak pernah sakit. Sakit 2 kali. Sakit karena kena sihir, sama sakit karena menjelang wafat. Artinya apa? Oh, sehat bener. Rasulullah itu disyariatkan jihad, berperang. Itu umur berapa? 53. Ya kan? Saat beliau setelah hijrah baru ada syariat jihad. Selama di Mekah belum ada. Ketika diutus menjadi Rasul umur berapa? 40 tahun. Kemudian dakwah di Mekah 13 tahun. Berarti sudah 53. Baru hijrah ke Madinah, baru disyariatkan jihad. Umur 53 tahun disuruh perang. Itu kalau nggak orang sehat nggak mungkin. Kalau kita sekarang 35 aja udah aduh 40 tahun. Itu luar biasa itu. 53 tahun perang. Loh, luar biasa karena sehat. Nah, jadi ini ya. Jadi ini harus kita memahaminya secara benar gitu ya. Kemudian setelah itu, setelah Isra Mi'raj itu selesai, kemudian sudah diiklankan, Rasulullah sudah memaklumatkan, mengisahkan ya. Ya, tadi terjadi 2 kubu ya, khususnya orang kafir dan orang mukmin. Orang mukmin menerima, meskipun nggak masuk logika, meskipun nggak masuk rasional, tapi orang mukmin wajib iman. Toh itu nanti akan kejawab. Ya. Dan kalau orang saja sekarang, Mbak, orang hari ini bisa menciptakan
pesawat terbang 1.200 kilo ditempuh 1 jam 45 menit. Masa sih Allah nggak mampu? Kan begitu. Kalau manusia aja mampu menciptakan teknologi, kita mampu menyaksikan kejadian di luar negeri saat ini juga, di tempat kita juga, yang disebut dengan live streaming, ya. Itu kan kejadian langsung yang bisa kita saksikan di berbeda dimensi waktunya. Di Amerika jam berapa, tapi ada yang live kita bisa, atau video call dengan saudara misalkan. Ada yang di Malaysia, ada yang di Singapura, di luar negeri. Waktunya beda, tapi bisa kita. Itu ciptaan siapa? Manusia. Lah Allah yang menciptakan semua ini kok. Masa Allah nggak mampu? Kan begitu logikanya. Ya, kalau hari ini kita nggak percaya dengan kekuasaan Allah, itu kebangetan gitu. Ya, orang hari ini bisa menciptakan semua teknologi yang luar biasa maju. Ya, Allah yang memiliki kehidupan pasti lebih bisa. Gitu. Ya, jadi hari ini kita untuk mempercayai itu lebih dekat, gitu loh. Ya, lebih dekat daripada zaman di mana Rasulullah hidup. Ya, nggak ada teknologi, nggak ada transportasi. Maka jangan sampai dengan kemajuan teknologi ini menjauhkan kita dari hidayah Allah. Ya, maju teknologi, tapi secara hidayah kepada Allah kita malah mundur. Harusnya lebih dekat, ya kan? Harusnya lebih dekat. Oleh karena itu, ya, ketika kita meyakini peristiwa Isra dan Mi'raj, ya, itu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau manusia mampu hari ini membuat teknologi yang tinggi, maka Allahu Qadir, Allah Maha mampu dari segalanya. Itu harus kita yakini. Ya, kalau nggak yakin dosa kita, musyrik. Manusia hari ini mampu membuat teknologi yang super canggih, mulai dari 2G, 3G, 5G sekarang, 5G kecepatannya. Ya, masa Allah yang Maha memiliki nggak mampu? Nah, kan begitu kira-kira. Walhasil ini sudah jam 9 lebih. Ini khawatir malaman nanti ya. Jadi inti dari Isra Mi'raj ini tadi bagaimana kita, ya, bagaimana hubungan kita kepada manusia itu harus baik, sama dengan hubungan kita juga harus baik kepada Allah. Tidak boleh milih salah satunya, nggak boleh. Allah pun nggak mau. Kalau hubungan kita dengan Allah baik, kepada manusia jelek, Allah pun nggak mau. Ya. Jadi harus dua-duanya. Kemudian jadikan sholat kita sebagai kebutuhan. Kebutuhan. Kalau ada masalah jaruk baru sholat, enggak. Ya, nunggu masalah baru sholat, bukan. Ya, tapi sholat ini adalah panggilan hati kita. Kita butuh Allah setiap waktu, setiap masa, setiap keadaan. Lagi seneng juga sholat, lagi susah apalagi. Lagi seneng harus sholat, harus susah apalagi. Nah, jadi jangan mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga, ya, bagaimana syariat ini, syariat Islam ini semuanya Allah desain untuk kemaslahatan umat Islam. Ya, baik yang sudah kita mampu tujuannya maupun yang kita nggak tahu alasannya. Jadi kalau nggak tahu alasannya kenapa Allah perintahkan ini, kenapa Allah perintahkan ini, ya nggak usah. Ya, memang kita belum mampu dan kita nggak mampu gitu. Kenapa sih Ustadz wudhu itu yang dibasuh muka dulu, bukan kaki dulu yang paling kotor? Ya kan? Kalau mengikuti akal manusia gitu, yang paling kotor dalam tubuh kita mana dulu? Kaki. Kenapa wudhu yang dibasuh muka dulu? Ya, itu karena perintah Allah. Itu kata Ali, ya. Kalau agama ini berdasarkan pikiran, maka orang wudhu akan dibasuh kakinya dulu.
Tapi karena agama ini bukan dari, tidak sesuai dengan pikiran manusia, karena dari Allah, maka yang dibasuh muka dulu. Nah, ini jadi nggak semuanya harus begitu gitu, harus. Yang mudah-mudahan kita semuanya mampu untuk terus menggali hikmah-hikmah Isra Mi'raj ini dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa menerapkannya dalam keluarga kita, bisa menerapkan di dalam masyarakat kita, dalam lingkungan kita, dalam kawasan kita, dalam komplek dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan istiqomah, diberikan sholat yang khusyuk, bisa menjalankan sholat dengan benar dan diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin cukup, kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana jami'al hajat wa tutahhiruna biha jami'as sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat wa ba'da al-mamat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا اجعلنا وأهلنا وذريتنا من أهل الصلاة وأهل العبادة وأهل الجنة وأهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.